Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan ketemu lagi dengan Pak Rianto, kuliah database. Gitu ya. Hari ini materinya adalah tentang normalisasi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja serahkan ke Pak Rianto untuk memulai perkuliahannya. Monggo Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Jaidan, terima kasih teman-teman semua. Maaf saya telat karena baru tadi ngejar mau pulang dulu sampai ke rumah ternyata hujan deras gitu, jadi agak telat sampai rumah. Terus yang disampaikan tadi, nanti saya akan periksa tugasnya, nanti saya komunikasi sama Bu Vivi ya, karena kemarin saya di-invite tapi saya belum buat masuk. Terus hari ini kita membahas tentang normalisasi. Dan normalisasi ini yang mendasari salah satunya lahirnya database non-relasional gitu. Jadi aturan normalisasi ini terus kemudian melahirkan yang namanya relasional database itu. Kemudian relasional database ternyata sesuai dengan perkembangan saat ini ada beberapa titik-titik permasalahan gitu. Kemudian para ahli mulai menggagas ada lagi dinormalisasi. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang sudah baca-baca buku atau baca-baca artikel, kemudian akan bingung lah, ngopo ini diajari normalisasi, habis itu yang akan digunakan adalah dinormalisasi. Nah, maka yang perlu diketahui adalah sejarahnya kenapa kok muncul normalisasi. Kemudian kok sekarang para ahli itu menggagas berpikir tentang dinormalisasi. Itu terus kemudian lahirnya MongoDB, lahirnya database relasional yang lain. Baik, kita mulai satu-satu supaya tidak bingung ada gambarannya. Sebenarnya semua materinya sudah ada, kalau Bapak Ibu mungkin download di buku yang saya share itu per chapter di situ sudah ada. Saya sharing file. Oke, sudah muncul. Nah, chapternya memang judulnya adalah Database Tables and Normalization. Bapak Ibu mungkin yang perlu diketahui pertama kali juga bahwa di dalam buku itu ada yang menyebut beberapa buku mengistilahkan bahwa relation itu sama dengan tabel. Jadi hati-hati membedakan kalau konteksnya adalah relationship berarti hubungan, tapi juga ada sering yang menyebut tabel itu adalah relation juga. Nah, memang di beberapa buku berbahasa Indonesia juga dikatakan seperti itu. Dulu waktu saya kuliah sama Pak Abdul Qadir memang mengistilahkannya juga relation, itu tabel. Jadi kalau hubungan antar tabel itu kalau di bahasa Inggris kan jadi relation table itu juga artinya tabel ke tabel. Oke, kita lanjut. Apa itu normalisasi? Nah, ini adalah konsep normalisasi. Jadi normalisasi itu adalah sebuah proses. Normalization is a process for evaluating and correcting table structure to minimize data redundancy. Jadi normalisasi itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk mengevaluasi dan mengoreksi struktur tabel supaya tidak terjadi redundansi atau penulisan berulang. Nah, kalau terjadi redundansi itu akan menyebabkan di situ pasti ada namanya anomali. Anomali itu berarti kan pengecualian. Ada anomali insert, anomali update, anomali delete gitu. Paling tidak ada 3. Nah, kalau ada redundansi pasti dari ketiganya ini bermasalah gitu. Nanti kita lihat apa sih masalahnya gitu. Sebenarnya secara manual juga bisa diselesaikan, cuma kita harus mencari satu-satu gitu. Kemudian normalization ini mempunyai paling tidak 3 series gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengembangkan basis data,
mengembangkan sistem yang melibatkan basis data, maka Bapak Ibu harus melewati bentuk normal 1, bentuk normal 2, bentuk normal 3. Ini minimalnya. Sebenarnya masih ada sampai bentuk normal 4. Dan di situ ada stepnya lagi. Tapi kalau sudah memenuhi normal 1, normal 2, normal 3 sudah cukup lah. Di materi ini saya juga hanya memberikan bentuk normal mulai dari 1 sampai 3. Nah, tentu kenapa kok dibuat sampai bentuk normal 3? Nah, berarti bentuk normal 2 itu pasti lebih baik daripada bentuk normal 1 gitu. Lalu ternyata di normal 2 juga masih ada kendala, maka disempurnakan ke normal 3 gitu. Nah, sampai dengan di normal 3 ini nanti Bapak Ibu bisa melihat sebuah kasus yang bentuknya itu satu report, ternyata setelah dibuat normal 3 itu akan jadi 4 sampai 5 tabel gitu. Nah, itulah lahirnya database relasional. Baik, ini dimengerti dulu bahwa normalisasi itu adalah proses untuk evaluasi dan koreksi. Terus kemudian stepnya ada normal 1, normal 2, normal 3. Tentu mempunyai syarat masing-masing. Normal 1 dikatakan normal 1 jika bagaimana, dikatakan normal 2 jika bagaimana, dikatakan normal 3 jika ada bagaimana. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, tabel ini mempunyai beberapa karakteristik. Jadi, misalnya karakteristik 1 ya. Each relation, nah ini di sini tabel itu disebut relation. Jadi, each relation, masing-masing tabel gitu. Ini bukan masing-masing hubungan. Jadi, each relation represent a single subject. Jadi karakteristik 1 adalah tabel itu merepresentasikan single subject, jadi subjek tunggal gitu. Contohnya gini, kalau tabel kursus itu ya hanya akan menyimpan data-data tentang kursus gitu. Tabel student, tabel siswa ya hanya menyimpan data-data tentang siswa. Jadi kalau tiba-tiba mungkin Bapak Ibu nyimpan ada tabel gitu, terus misalnya Agus ngambil kursus basis data, Siti ngambil kursus basis data, kemudian Amir ngambil kursus pemrograman, itu dipastikan sudah tidak memenuhi karakteristik tabel. Nah, itu yang perlu dinormalkan gitu Bapak Ibu. Jadi normalisasi salah satunya adalah mencapai karakteristik bahwa each relation represent a single subject gitu. Itu karakteristik pertama. Jadi kalau Bapak Ibu buat tabel sudah memenuhi karakteristik ini, dia single subject, berarti sudah ada tanda-tanda bahwa normalisasinya benar. Tapi kalau masih ada campuran, berarti normalisasinya mesti harus dievaluasi lagi. Kemudian karakteristik nomor 2. Karakteristik nomor 2 adalah each row atau kolom intersection contain only one value and not a group of value. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyimpan, contohnya misalnya kemarin kalau kita membuat tabel kolom penulis pada buku misalnya. Nah, itu salah satu normalisasi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mencantumkan nama penulis di dalam tabel buku, itu berarti melanggar bentuk normal. Karena tabel buku ya isinya harus data-data tentang buku. Penulis, ya isinya ya hanya data-data tentang penulis. Gitu. Nah, kalau di dalam tabel buku ada nama penulisnya, itu sudah pasti melanggar bentuk normal. Jika ada permasalahan penulis, kalau buku penulisnya 2 bagaimana? Nah, kena karakteristik ini. Each row or column intersection contain only one value and not a group of value. Jadi kalau misalnya di koma penulisnya 1 Rianto, kemudian 2 Jainal gitu, ya akan bermasalah di normalisasi. Sama ketika Bapak Ibu menuliskan hobi. Kalau hobi kan bisa satu orang bisa punya banyak hobi. Sehingga kalau kolomnya dibikin hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4 itu misalnya,
itu bisa saja kalau semuanya memang punya minimal 4 hobi. Nah, kalau yang lainnya punya 5 hobi, 10 hobi, atau ada yang 2 hobi, cara nulisnya kan jadi salah juga. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk anomali. Nah, lalu bagaimana kalau seperti itu? Ya berarti harus melahirkan relation baru, harus melahirkan tabel baru gitu. Kemudian yang ketiga, karakteristik ketiga adalah no data item will be unnecessarily stored in more than one table. Tables have minimum control redundancy. Jadi tidak ada item di dalam tabel itu atau yang disimpan itu yang tidak dibutuhkan gitu. Sehingga di situ juga sangat minim sekali redundansi gitu. Sehingga ini yang kemudian menjadi kalau kita mendesain sistem dengan model database relasional ini nanti akan banyak sekali. Yang tadi saya contohkan kasus malam ini, saya nyuplai dari bukunya, satu report itu ternyata harus dibuat 4 tabel gitu. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan informasi atas report itu, maka Bapak Ibu harus melakukan query untuk membaca 4 tabel tersebut gitu. Nah, ini minggu depan kita belajar mempergunakan query mulai dari single table sampai dengan nanti multi table gitu. Nah, karakteristik yang keempat itu adalah all non-prime attribute in a relation atau tabel are dependent on the primary key. Jadi di dalam sebuah row itu satu baris itu, kolom-kolom yang ada di dalam satu baris itu hanya boleh ada satu ketergantungan terhadap primary key gitu. Ini nanti kalau kita berbicara dependensi dalam materi ini ya, itu ada partial dependensi, ada transitive dependensi. Nah, di dalam satu row itu tidak boleh ada parsial ataupun transitive dependensi gitu. Ketergantungan itu hanya pada primary key gitu Bapak Ibu. Ini karakternya. Jadi kalau masih ada kolom kok dia punya ketergantungan dengan kolom selain primary key, berarti belum memenuhi bentuk normal gitu ciri-cirinya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, each relation atau table has no insertion, update, or deletion anomaly. Jadi tabel itu harus terbebas dari anomali-anomali ini, insert, update, delete. Itu harus terbebas semua. Nah, contohnya kalau misalnya anomali insert itu contohnya bagaimana? Anomali insert itu misalnya gini, ada data buku, isinya judul buku, tahun terbit, tebal buku, harga, terus kemudian ada nama penulis gitu. Nah, itu kalau kita mau memasukkan nama penulis yang belum pernah menulis buku, saya contohkan aja lewat file Excel supaya punya gambaran. Saya contohkan lewat file Excel. Contohnya seperti ini ya Pak. Sebentar saya siapkan file. Nah Bapak Ibu, saya mencontohkan sebuah file. Ini adalah contoh data tidak normal. Nah ini file Excel. Jadi ada sebuah relation atau sebuah tabel. Ini contoh bentuk tidak normal. Jadi kenapa dikatakan tidak normal dan tidak memenuhi karakteristik tadi? Karena ada data buku. Itu di sini ada penulis, padahal ini sebenarnya adalah entitas sendiri. Data penulis ya harus terpisah data penulis. Nah, kalau misalnya ini kita buat gini, misalnya basis data, kemudian tahun terbitnya 2020, tebalnya 394, harganya 200.000 misalnya. Kemudian penulisnya Rianto misalnya. Nah, sekilas di dalam bentuk ini sekilas tidak ada masalah Bapak Ibu. Sekilas tidak ada masalah. Loh bener kok seperti itu kok. Tapi ketika Bapak Ibu ditanya penulisnya 2 gimana, itu sudah timbul masalah. Karena Bapak Ibu akan ya di koma aja Pak, penulis 2-nya siapa. Kalau 3 ya di koma aja jadi penulisnya 3. Nah, berarti sudah tidak memenuhi karakteristik tadi bahwa each row atau kolom itu only one value. Nah, kemudian yang dimaksud pada karakteristik kelima
tadi, each relation table has no insertion, update, or deletion anomaly, itu misalnya gini, kalau ada penulis yang belum pernah menulis buku, misalnya Pak Jainal ini nulis buku, Pak Jainal mau kita masukkan sebagai penulis, tapi belum pernah menulis buku, sehingga data-data bukunya ya belum ada, memang belum pernah menulis, lalu ya terus gimana caranya, lo ya dimasukkan aja, gini. Nah, cuma bisa gini. Nah, judul bukunya apa, tahun terbitnya kapan, tebalnya berapa halaman, harganya berapa, enggak bisa ngisi, memang belum pernah menulis buku, Bapak. Nah, ini namanya anomali insert. Ini namanya anomali insert. Sama kalau Bapak Ibu mau anomali update atau mau anomali delete juga akan seperti itu, akan ada informasi yang hilang. Nah, ini adalah contoh-contoh anomali yang ini tidak boleh terjadi. Ketika ini terjadi, itu berarti proses normalisasinya ada yang belum beres gitu. Jadi sebenarnya kalau secara sederhana Bapak Ibu, kalau secara sederhana sebenarnya ya kita mudah aja ngeceknya. Kalau kita mau nulis kok susah ya, berarti kalau seperti ini berarti mesti ada relation yang tidak beres gitu. Nah, itu ide dasarnya, kemudian kenapa ada normalisasi. Tetapi normalisasi terus kemudian akan memunculkan beberapa tabel-tabel yang harus saling terhubung gitu. Makanya mungkin satu kasus itu tabelnya bisa dipecah menjadi 5. Nah, kalau tabelnya menjadi 5, kalau kita mau narik informasi berarti kita query-nya ke 5 tabel tersebut. Namanya join gitu. Makanya nanti ada istilah inner join, ada outer join gitu. Kalau matematika ini himpunan bagian. Himpunan bagian dari A dan B dan C dan E gitu. Terus kemudian kita ambil kan gitu. Baik. Lalu bentuk normalnya itu seperti apa? Kita lihat bentuk normal. Nah, ini Bapak Ibu bentuk normalnya. Sebenarnya ada bentuk normal sampai ke-4 ya. Jadi setelah bentuk normal ketiga, itu masih ada yang terkenal dengan namanya BCNF. Boy's Code Normal Form, terus kemudian baru normal bentuk keempat. Nah, materi ini hanya saya berikan sampai dengan bentuk normal ketiga, karena rekomendasinya di dalam buku kalau sudah bisa bentuk normal ketiga sebenarnya sudah aman gitu. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan mengembangkan sendiri untuk bentuk BCNF dan bentuk normal keempatnya. Nah, satu dikatakan itu normal satu itu adalah table format, no repeating group, and primary key identified. Jadi PK itu primary key ya. Jadi bentuk normal satu itu hanya mengatakan format tabelnya, terus kemudian tidak ada repeat group, terus kemudian primary key-nya teridentifikasi. Itu bentuk normal satu. Maka kalau bentuk normal satu ya belum bisa diapa-apain memang, karena masih akan banyak redundansi. Karena terjadi dependensi baik parsial maupun transitif tadi. Terus kemudian kalau bentuk normal satunya sudah kena, jadi di normal satu kira-kira prime-nya nanti apa? Lalu dilanjutkan ke bentuk normal 2. Nah, syaratnya bentuk normal 2 itu adalah bahwa bentuk normal 2 itu harus memenuhi bentuk normal 1 dan tidak ada partial dependensi. Dengan parsial. Nanti kita jelaskan ketergantungan parsial itu seperti apa. Jadi di bentuk normal 2 masih ada mungkin masih ada itu ketergantungan transitif. Jadi di bentuk normal 2 itu kenapa harus bentuk normal 3? Karena di bentuk normal 2 itu mungkin masih ada transitif dependensi gitu Bapak Ibu. Nah, bentuk normal 3 itu sudah memenuhi bentuk normal 2 dan sudah tidak ada lagi transitif dependensi. Artinya kalau dibicarakan sederhana sebenarnya ngomongnya gini, bentuk normal 3 itu sudah tidak ada gabungan baik
parsial maupun transitif gitu. Itu bentuk normal 3. Nah, bentuk BCNF dan bentuk normal keempat ya sudah tentu saja kalau bentuk normal keempat itu sudah tidak ada, sudah memenuhi bentuk normal 3, terus kemudian no independent multi-value dependency. Jadi sudah tidak boleh lagi ada, ya sebenarnya makanya dikatakan di bentuk nomor 3 sudah cukup, karena biasanya ada multi-value itu karena ada dependensi. Kita lihat, berarti kita akan punya permasalahan kalau no lifting group sama primary key identified, saya kira gampang. Jadi yang akan kita bicarakan adalah partial dependency sama transitive dependency. Oke, kita lihat. Nah, ini tentang dependensi, fungsional dependensi. Contohnya gini. The attribute B is fully functionally dependent on the attribute A if each value of A determine one and only one value of B. Contohnya seperti ini, ada project number, terus kemudian kira kalau ada sebuah tabel project, kemudian primary key-nya itu adalah project number, kemudian kolom project name. Nah, maka cara nulisnya, cara membacanya kalau ada seperti ini adalah bahwa project name itu mempunyai ketergantungan. Sebentar, koneksi internet saya tidak begitu stabil. Saya pakai jaringan kabel. Suaranya agak putus-putus, Pak. Ya, oke, ini saya pakai jaringan kabel. Baik, saya ulangi. Mohon maaf, hujan deras banget. Jadi tempat itu di rumah itu masih sekitar 20 kilo dari kota Jogja. Jadi saya harus mendirikan tower sendiri, dan kalau pas hujan angin gini biasanya ada interferensi ya. Tapi tidak apa-apa, pelan aja. Nanti saya dikasih tahu aja kalau ada ini suaranya terganggu. Baik, saya ulangi. Kalau ada simbol seperti dicontohkan di sini, ada project, kemudian project name, ini caranya membaca adalah project number itu functionally determine project name, atau cara membacanya gini, project name itu bergantung pada project number gitu. Jadi project number ini pasti jadi primary key. Kemudian di situ ada project name, terus kemudian mungkin ada penanggung jawabnya siapa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu berarti primary key-nya adalah project number. Ini merupakan fungsional dependensi. Jadi cara membacanya, kalau misalnya ada kode penulis, nama penulis, alamat penulis, nomor telepon penulis, itu berarti kode penulis, kemudian anak panah, lalu semua kolom-kolom di belakangnya hanya boleh tergantung pada kode penulis gitu. Kemudian atribut determine atribut B, that is B is functionally dependent on A. Jadi project dalam konteks ini berarti project name penuh kepada project number gitu. Hanya boleh bergantung pada project number. Project number-nya itu adalah primary key gitu. Kemudian ada juga fungsional, ini kalau ada ketergantungan mempergunakan yang materi kemarin tentang composite primary key. Composite primary key itu berarti primary key-nya lebih dari satu gitu, karena itu diizinkan gitu. Tapi mungkin teman-teman yang terbiasa di project diizinkan kalau misalnya ada sebenarnya kita bisa bikin pakai komposit, tetapi diizinkan juga kalau mau bikin lagi untuk membuat primary key gitu. Alasannya untuk mempermudah, karena kalau misalnya menggunakan composite primary key-nya lebih dari 2, itu nanti kalau kita melakukan query mau mengambil satu row itu sendiri, itu berarti harus menggunakan 2 syarat kan, primary key 1 dan primary key 2 gitu. Nanti kalau sudah belajar query.
Tapi kalau kita kasih satu kolom lagi, yang itu adalah primary key, maka ketika kita ngambil data ya syaratnya tinggal nyebut satu saja primary key-nya itu gitu. Kalau dibayangkan susah nanti kalau pas belajar query minggu besok belajar query kita coba primary key-nya yang satu komposit, yang satu single primary key gitu. Jadi bisa membedakan. Nah, ini fungsional dependent. Bapak Ibu nanti mungkin akan kalau yang di akademisi ya akan terbiasa dengan simbol-simbol seperti ini, dengan cara membaca bahwa semua atribut itu harus bergantung pada primary key gitu. Ya simbolnya anak panah ke kanan aja. Tapi kalau di dalam project ya Bapak Ibu cukup tahu bahwa primary key-nya itu yang akan dijadikan syarat ketika kita mau mengupdate atau ketika kita mau menghapus, delete gitu. Dan misalnya kalau misalnya mahasiswa itu kan mesti primary key-nya kan nomor induk mahasiswa. Dengan asumsi nomor induk mahasiswa kan tidak boleh ada yang sama. Sehingga kalau misalnya kita mau menonaktifkan mahasiswa nomornya 007 misalnya, ya mesti kita ngomong gini, update mahasiswa set status sama dengan no active where NIM sama dengan 007 kan gitu. Maka kan dapatnya kan kita cuma satu record aja yang mahasiswa 007 tadi. Tapi kalau Bapak Ibu ngupdate-nya bukan berdasarkan primary key kan misalnya berdasarkan nama, where nama mahasiswa sama dengan Agus misalnya gitu ya mungkin dari satu universitas nama Agus itu bisa ratusan gitu. Sehingga yang mengandung nama Agus atau yang namanya hanya Agus akan terupdate semua kan gitu. Kesalahannya seperti itu. Oke, lalu tadi kita membahas tentang parsial dan transitif. Itu apa? Ini parsial dan transitif. Jadi dependensi itu ada dua, partial dependensi sama transitive dependency. Partial dependency ini adalah a condition in which an attribute is dependent on only a portion subset of the primary key. Jadi partial dependency itu dia dependent on only a portion subset of the primary key. Artinya partial dependency ini ya terjadi ada ketergantungan yang tidak hanya ke primary key gitu. Jadi ada subset yang masih bergantung ke situ. Nah, kalau transitive dependency itu adalah a condition in which an attribute is dependent on another attribute that is not part of the primary key. Jadi di atasnya partial dependency itu ada namanya transitive dependency. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contohnya terus kemudian nanti silakan Bapak Ibu mencari dalam studi kasusnya yang kemarin saya suruh merancang IRD. Kita kira-kira gini, ada nggak partial dependensinya, ada nggak transitive dependensinya. Kalau masih ada ketergantungan yang itu, oh itu harus ini, masing-masing orang itu beda ya, tergantung jabatannya misalnya. Nah, misalnya gini, salary tergantung kepada jabatan dan tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilakukan misalnya. Nah, itu berarti salary itu bisa jadi itu transitive dependency terhadap jabatan dan terhadap apa yang dikerjakan itu. Maka dalam praktiknya ketika menjadi sebuah relation, ketika menjadi sebuah tabel, itu mesti harus dipisah. Tidak mungkin salary itu akan jadi kolom gitu. Karena masih ada ketergantungan, dia bisa nempel di jabatan, dia bisa nempel di apa yang dikerjakan. Karena bisa jadi seorang programmer ketika mengerjakan project web-based itu salary-nya hanya 10 juta misalnya. Tapi ketika seorang programmer juga, tapi dia mengerjakan mobile application, ternyata salary-nya sudah 15 juta. Gitu. Ini kan artinya salary ini kan ada ketergantungan terhadap position dan ada ketergantungan terhadap job yang dikerjakan. Gitu. Nah itu contoh dependensi yang transitif seperti itu. Dia ada ketergantungan dengan dua itu. Nah itu mesti harus dipisah lagi, dinormalkan lagi gitu. Nah ini tentang parsial dan dependensi. Nah kalau contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering membuat catatan seperti ini. Jadi di situ ada project number. Dari dalam project number itu ada project name. Terus kemudian di situ ada pekerja yang mengerjakan itu.
Contohnya di situ ada Evergreen, itu dikerjakan oleh Baloyi. Dia adalah electrical engineer dengan charge hours itu 67 euro, kemudian hours-nya pengerjaannya adalah 23.80 misalnya. Ini style style apa, bukan style Indonesia. Tapi saya tidak tahu kalau perusahaan-perusahaan yang di Jakarta juga mungkin banyak juga yang menerapkan seperti ini, atau di tempat lain, ya, Malang juga saya tidak tahu itu. Tapi stylenya ini memang seperti ini, dibuat contohnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, silakan dilihat. Di sini ada identitas proyek, kemudian ada identitas nama orang yang mengerjakan, kemudian ada identitas job kelasnya, job desk-nya, terus kemudian ada harganya, terus kemudian ada jam pengerjaannya. Nah, tentu dari kasus ini Bapak Ibu bisa tahu akan ada banyak redundansi. Karena sebenarnya kalau dilihat, berarti ini project Evergreen, ini berarti kira-kira ada berapa project Bapak Ibu dalam data ini? Yang project name Evergreen itu berarti ada berapa project di situ? 5, Pak. Ada 4 project. 4 Ada project, 5. Pak. Ada 5 project. 5 project dikerjakan oleh 103, 101, 105, 106, 102. Ini Bapak Ibu kalau ditulis sebenarnya kan ini Evergreen semua di sini. Kemudian yang di sini kan Amber Brief semua juga. Project number-nya juga ini 15 semua. Yang membedakan kan yang mengerjakan di sini. Tapi kan berarti di situ ada redundansi. Kemudian tidak memenuhi karakteristik tadi, karena sebenarnya di sini ini di bagian sini ini adalah identitas project. Nah, sini sudah identitas dari employer. Harusnya data pegawai. Maaf Pak, mau memastikan saja mau memastikan saja redundansi di sini ini maksudnya duplikasi gitu ya Pak ya, pengulangan data gitu ya. Pengulangan data, betul. Ya. Pengulangan data. Jadi apa ya disebut, kalau di dalam buku aslinya memang disebutnya redundansi ya. Kalau di sini terus kemudian ada yang mengistilahkan duplikasi, ada ya berarti ada perulangan data gitu. Ini kasusnya akan sama seperti kalau kita misalnya mencampur antara nama mahasiswa dengan nama mata kuliah. Kan mesti berulang tuh. Karena misalnya Rianto itu sedang kuliah basis data, tapi dia juga mungkin kuliah pemrograman Python gitu. Artinya pasti akan ada 2 kali nama Rianto setidaknya. Terus kemudian basis data dan pemrograman Python juga akan muncul berkali-kali karena yang kuliah itu bukan hanya Rianto. Akan banyak banget gitu. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Bahwa sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu melihat seperti ini, terus kemudian ya tapi seperti itu di kami masih jalan kok Pak, itu ya enggak masalah, tapi persoalannya kan bukan itu. Persoalannya yang kita bahas adalah tentang desain sistem, basis data, terus kemudian normalisasi yang itu menjadi salah ketika tidak terpenuhi gitu. Tetapi secara fungsional ketika sebuah perusahaan menggunakan itu dan cukup gitu ya enggak ada salahnya gitu. Cuma mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu banyak gitu dan mungkin waktunya pendek-pendek dan datanya terus berganti gitu, berarti kita akan mengarsipkan file itu sangat banyak gitu kan. Nah, itu terus kemudian kenapa lahirnya orang berpindah dari file base ke database kan, pertemuan 1 kemarin. Jadi, jawabannya ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kalau kita sih masih terpenuhi, oke, mungkin berarti di pending dulu aja kalau masih bisa Pak menggunakan itu. Tapi Bapak Ibu tentu saja akan punya nilai kurang yang lain gitu, yang harus ditemukan gitu. Ketika saya butuh merekap ini caranya gimana ya kalau tidak dibuat yang terstruktur dan sistematis misalnya. Oh ya berarti memang benar harus didatabaskan kan gitu. Nah, kemudian kalau seperti ini sudah pasti ini tidak memenuhi normal 1. Normal 1 aja belum.
Nah, coba Bapak Ibu, kalau pemenuhan normal satu tadi apa syaratnya? Bentuk normal satu, identifikasi apa? Tabel format, terus apa? Apa Pak Bambang? Tidak ada pengulangan. Apa? Tidak ada? Tidak ada pengulangan grup. Betul. Terus apa lagi? Satu lagi, Mbak? Primary key-nya bisa diidentifikasi. Identifikasi primary key. Oke, sekarang. Ayo Mbak, sekarang. Kira-kira ini tabel format, itu kira-kira ini akan jadi berapa tabel, Mbak? Berdasarkan apa report yang terpampang di slide saya ini. Dicermati dulu. Kira-kira akan ada 3 mungkin. Ayo, apa saja? Project number, project name. Project berarti itu, toh? Project, terus? IMP name sama IMP number. Ada project, kemudian ada employee, terus employee. Ada apa lagi? Job class-nya gabung sama charge hours-nya. Oh, terus ada job class berarti ya? Ya. Baik, kira-kira ada 3. Berarti perencanaannya, cara melihatnya seperti itu, Bapak Ibu. Perencanaannya kira-kira melihatnya seperti itu. Ketika Bapak Ibu disodori ini loh, biasanya kita bikin seperti ini, Pak. Oh, tolong dirancangkan seperti apa. Baik, berarti cara melihatnya seperti itu tadi. Ini ada project. Oh, ini berarti kira-kira catat dulu aja. Kita coret-coret gitu. Oh, berarti kira-kira ini ada relation project gitu. Kira-kira gitu. Kalau tabelnya isinya Mbak tadi? Kalau menurut ini? Kalau tabel project kira-kira kolomnya apa? Kurang jelas tadi Pak, mohon maaf agak keputus tadi. Kalau ada tabel project, kira-kira kolomnya apa? Tabel project. Kan tadi tabelnya diidentifikasi kan kira-kira ada 3. Ada tabel project, ada tabel employee, terus kemudian ada tabel job class. Nah, sekarang kita identifikasi. Kalau tabel project, ini kira-kira kolomnya apa? Nomor project-nya dan nama project-nya, Pak. Iya, betul. Lah ya. Itu untuk tabel project. Kemudian untuk tabel employee, pasti akan ada employee number sama employee name. Lalu ada tabel job class. Itu isinya berarti job class, kemudian change hours, terus kemudian hours-nya itu. Yang kita curigai seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kita pastikan satu-satu. Kita pastikan satu-satu. Ini convention to first normal. Konversi ke bentuk normal 1. Nah, kita lihat step pertama itu adalah eliminate the repeating group. Kan bentuk kalau saya pilih 15 1 kali, 18 tulis 1 kali, evergreen cuma 1 kali, berbif cuma 1 kali. Nah, ini kalau ditulis kan redundansinya kan seperti ini. Ada repeating groupnya muncul 5 kali, amber wave-nya muncul 4 kali, ya tergantung jumlahnya ada berapa gitu kan. Tapi di situ ada perulangan-perulangan gitu. Terus kemudian namanya juga mungkin juga akan ada perulangan-perulangan nantinya. Karena bisa jadi mungkin nanti si Johnson itu dia juga nggarap juga di amber juga gitu. Nah, maka yang pertama itu adalah eliminate the repeating group. Kemudian kalau sudah kita lihat kira-kira seperti apa.
kita lihat seperti apa. Ini yang kedua. Identify the primary key. Bapak Ibu silakan dilihat. Silakan dilihat dari slide yang saya tayangkan ini. Bapak Ibu silakan dilihat masing-masing baris nih Bapak Ibu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris. Coba Bapak Ibu identifikasi. Kolom apa yang bisa mencirikan masing-masing baris? Employee number. Kolom apa yang bisa mencirikan masing-masing baris? Saya kasih contoh salahnya gini misalnya. Kolom project number, Pak, misalnya. Kolom project number, enggak bisa dia mencirikan masing-masing baris. Wong di situ nomor 15 saja ada 5 kok. Kalau misalnya kolom project name ya enggak bisa, wong di situ Evergreen juga ada 5. Ayo diidentifikasi. Apa yang bisa menjadi penciri dari masing-masing baris? Penciri itu artinya apa? Employee number. Employee number and employee name. Employee number ada yang sama enggak? Tidak ada. Tidak ada. Employee number kebetulan tidak ada yang sama. Tapi ada kemungkinan akan sama tidak itu? Tidak. Kalau proyeknya banyak. Tidak. Karena tidak mungkin 103 juga mengerjakan 103 juga mengerjakan di project number 18 gitu. Mungkin tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Oke. Dijadikan penciri untuk masing-masing baris. Betul? Ayo dicermati dulu. Employee number 102, Pak. 102 bisa mengerjakan proyek di employee number 104. 102 Dengan 104. Bisa dia masuk ke underway. Dengan pekerjaan job class-nya sama, sistem analis. Betul. Artinya akan ada kemungkinan 102 itu sekarang ini di project nomor 15, tapi akan ada kemungkinan juga karena di situ ada jamnya mungkin berbeda, atau mungkin kalau lengkapnya ini nanti ada tanggal yang berbeda, itu juga sangat mungkin bahwa employee number 102 itu akan mengerjakan project number 18 gitu. Itu kan bisa terjadi. Kolom, sehingga yang dibutuhkan kira-kira ya 2 kolom, project number sama employee number. Nah, yang dibutuhkan gini, yang dibutuhkan kira-kira single primary key atau composite primary key? Komposit. Komposit. Kalau komposit apa dan apa? Project number sama employee number. Project number sama employee number. Pasti ya. Tidak akan ada yang sama ya? Ya. Betul, Pak. Yang lain? Betul? Ya, kita lihat Bapak Ibu. Kalau menggunakan tadi, kalau contoh yang paling gampang kan, contoh salahnya kan kalau kita menggunakan project number saja sudah pasti salah, karena project number 15 saja di situ ada 5, project number 18 di situ ada 4. Kalau menggunakan project name saja juga sudah pasti salah. Terus kemudian menggunakan employee number ada kemungkinan salah kalau datanya ini kemungkinan employee number 12 tadi sistem analis, sama-sama sistem analis, mungkin dia bisa juga mengerjakan project yang lain sebagai sistem analis gitu. Nah, sehingga yang paling aman ternyata
untuk melihat ini adalah dengan menggunakan composite primary key, dengan mengidentifikasi project number digabungkan dengan employee number. Kalau project number dan employee number kita gabungkan jadi composite primary key, maka dipastikan masing-masing row tidak sama. Misalnya gini, itu ada employee number 102 Pak, 2 kali. Oh iya, tapi project number-nya kan mungkin 18 atau 19. Sehingga kalau dilihat, kalau misalnya sama-sama 102 ya, ini kalau saya tambahin misalnya, gini contoh paling gampangnya, kalau misalnya saya tambahi ada 19 misalnya, ada proyek baru 19, lalu di sini saya pakai 102. Nah, seperti ini. Kita lihat, ini 102 ada 2 kali muncul, Pak. Betul. Makanya kalau hanya menggunakan employee number, kita akan menyalahi aturan karena ternyata di sini ada 102. Tapi kalau misalnya kita pakai project number, kita jadikan, kita gabung primary key, ini sudah pasti berbeda karena 102 yang ada di sini, ini project number-nya 15. Sementara yang di sini 102, tapi ini project number-nya adalah 19. Sehingga satu row ini sudah pasti berbeda dengan yang lainnya gitu Bapak Ibu. Jelas sih Bapak Ibu dari sini? Kenapa kita butuh komposit? Ada yang masih bingung? Ini baru normal 1 ya Bapak Ibu, normal 1 identifikasi yang kedua, identifikasi primary key. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah akan muncul dugaan bahwa ketika terjadi komposit seperti ini dugaannya itu berarti ada tabel project dan ada tabel employee pasti. Sudah begitu. Nah, ini experience saja mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa di lapangan mengerjakan ini kemudian langsung akan tahu itu pasti dipecah nanti. Tapi sejarahnya stepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa praktisi di lapangan dengan model seperti ini itu mungkin sudah tidak lagi mengurutkan seperti ini, sudah langsung akan terpecah secara otomatis experience-nya gitu. Oh, mesti ada gini lalu direlasikan dengan apa gitu. Nah, tapi itu hanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah identify of dependency. Jadi the identification of the primary key in step 2 means that you have already identified the following dependency. Jadi kalau project number tadi di project number itu ternyata di situ ada employee number, terus kemudian ada project name, ada employee name dan lain sebagainya kan jadi satu gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau project name, employee name, kemudian job class dan lain sebagainya ini kan sebenarnya sesuatu yang terpisah gitu. Artinya sebenarnya project name sama project number ini kan harusnya jadi satu sehingga kalau dilihat dependensi diagramnya itu kan kira-kira jadi seperti ini loh. Ini dependensi diagram. Nah, project name itu sebenarnya ya dia tergantung kepada project number. Nah, ini dikatakan partial dependency. Jadi dia tergantung hanya pada satu gitu. Ini tadi kan jadi satu utuh ya berdasarkan report tadi ya. Ini kan jadi satu kesatuan utuh. Lalu kalau kita mau melihat definisinya ya kita lihat satu-satu, kita keluarkan satu-satu. Cara yang paling gampang ya seperti ini. Kita gambar terus dikasih warna yang berbeda. Di situ ada project name, maksud project number, lalu kemudian project name itu adalah partial dependency. Artinya
project name itu hanya bergantung pada satu subset namanya project number. Nah, terus kemudian di employee number dan employee name, kemudian di job class, terus kemudian di charge hours sama hours-nya, itu ada partial dependency dan ada transitive dependency ternyata. Ini tergantung dari analisis kasusnya ya Bapak Ibu. Jadi patahnya dan mesti terus seperti ya tergantung rules bisnisnya. Kalau tadi saya contohkan misalnya, sebuah bayaran per jam itu tergantung kepada posisinya dan apa yang dikerjakan gitu. Mungkin posisinya sama, tapi ketika berbeda, mengenainya juga berbeda. Ternyata di perusahaan berlaku seperti itu. Nah, berarti di situ ada transitive dependency gitu. Tapi kalau misalnya, enggak, itu cuma tergantung di job class saja, berarti hanya dependensi. Gitu. Maka yang kemarin saya ingatkan di pertemuan kedua, nomor 1 adalah business rules, Bapak Ibu. Jadi perhatikan dulu, karena tidak bisa ngomong yang benar seperti ini loh, business rules-nya yang mau diselesaikan seperti ini kok Pak. Dan di mana itu menyelesaikan domain dari permasalahan di tempat Bapak Ibu, maka ya selesai gitu. Nah, kalau kita lihat gini, employee ini dia punya employee name, kemudian job class, kemudian charge hours, terus kemudian ada hours-nya sendiri. Nah, itu pasti kalau employee name sama job class-nya sama hours-nya ini adalah partial dependency. Nah, tetapi ternyata ini mohon maaf karena koneksi internet saya tidak stabil. Jadi di dalam employee ini ada partial dependency, ada employee name, ada job class, ada charge hours, terus kemudian ada hours-nya sendiri. Nah, kita lihat employee name ini jelas dia nempel di employee number, NIP misalnya. Kemudian job class juga otomatis dia nempel di employee number. Artinya seorang Prianto dia punya NIP 007, dia sebagai dosen misalnya job class-nya. Itu kan parsial aja berarti nempel ke employee number. Tetapi ternyata ini ada dibuat contoh bahwa charge hours-nya itu nempel pada job class. Sedangkan job class masih nempel di employee number gitu ceritanya transitif itu. Kalau employee name kan cuma nempel sekali di employee number. Tapi charge hours ini ternyata dia nempel di job class. Sementara job class sendiri itu nempel di employee number. Nah, itulah yang disebut transitive dependency. Nah, contoh-contohnya di situ sudah ada jelas ya. Jadi kasusnya di sini memang dibuat job class bahwa charge hours itu nempel pada job class gitu. Maka tergantung kalau misalnya yang tadi sampaikan kalau Bapak apa mesti seperti itu Pak ya, belum tentu, tergantung charge hours-nya nempel di mana. Kalau charge hours-nya itu nempel di employee number ya berarti tidak ada transitive dependency kan, hanya ada partial dependency aja. Tapi kalau misalnya ya masuk akal di tempat saya yang seperti itu ya silahkan, harus dibuat model ada transitive dependency gitu Bapak Ibu. Ini diagramnya. Jadi untuk lebih jelas mempermudah saja di studi kasusnya. Mungkin juga di tempat Bapak Ibu akan sangat berbeda, tapi cara membuat diagramnya harus seperti ini. Kita pecah-pecah dulu, kita tandai yang berbeda. Nah, lalu ini anomali-anomali yang muncul, update anomali yang tadi saya contohkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada kita mau insert, tapi yang lain tidak ketahuan gara-gara sebuah kolom tidak bisa diisikan karena belum ketahuan, itu berarti adalah insertion anomaly. Kemudian juga bisa masalah update, sama kasusnya, karena mungkin tidak bisa memenuhi. Kalau misalnya diupdate, itu akan ada sesuatu yang berubah dan itu enggak tahu sangkut pautnya. Misalnya penulis dengan buku tadi, kalau penulisnya itu diubah namanya misalnya, nah itu akan ada sangkut pautnya dengan data buku. Nah, kita enggak tahu loh, ini kalau ini diubah nanti data bukunya masalah enggak, dicetakan bukunya namanya sudah ini loh misalnya. Nah, itu kan ada update anomali.
Atau juga ada deletion anomali. Itu kalau dihapus berarti data bukunya ikut terhapus loh. Atau kebalikannya, kita ngapus satu baris data buku, data penulisnya ikut terhapus juga. Nah, ini anomali-anomali ini yang tidak boleh terjadi dalam rancangan basis data. Nah, kemudian kalau sudah normal satunya sudah teridentifikasi, tadi kandidat kuncinya sudah teridentifikasi, lalu kemudian dependensinya juga sudah teridentifikasi, maka tinggal kita bangun untuk menuju ke normal 2. Nah, normal 2 itu cukup mudah, Bapak Ibu. Normal 2 itu cukup mudah ketika Bapak Ibu sudah punya dependensi diagram tadi gitu. Ini bentuk normal 2. Normal 2 itu setnya harus memenuhi normal 1 itu. Jadi ini memang sekuensial Bapak Ibu. Tidak boleh seperti orang bangun rumah. Kalau saya yuk bangun rumah, pertama apa ya? Bikin pondasi dulu. Lalu bikin rangka bangunannya, terus kemudian bikin rangka atapnya, terus kemudian pasang atap kan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba yuk kita bangun rumah, pertama apa ini Pak? Yuk pasang atap gitu kan agak susah itu. Mesti ya harus dari bawah bangun pondasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam normalisasi ini juga sama. Pertama harus bentuk normal 1, bentuk normal 2, baru normal 3. Caranya harus memenuhi bentuk normal 1. Terus kemudian step nomor 1 itu adalah make new tables to eliminate partial dependency. Nah, berarti kan harus ketemu dulu partial dependensinya. Tadi di partial dependensinya kan ada 2 yang kita lihat di sini. Partial dependensinya itu adalah di project name sama di employee name. Itu partial dependensinya. Berarti itu harus dikeluarkan dulu. Itu mengapa mesti jadi 2 tabel paling tidak. Ada tabel project dan ada tabel employee gitu. Maka jadinya mesti seperti ini. Make new tables to eliminate partial dependency. To construct the revised dependency, write each key component on a separate line and then write the composite key on the last line. For example, misalnya tadi kan kita membuat di sini ada project number sama employee number. Itu yang akan jadi kandidat key. Maka kita lihat di sini, di situ ada project number, ada employee number, lalu tadi kita mengidentifikasi yang merupakan penciri atau pembeda dari masing-masing baris itu adalah project number sama employee number. Akan menjadi composite primary key. Nah, maka each component will become the key in the new table. In other words, the original table is now divided into 3 tables: project, employee, and assignment. Assignment ini kita kasih nama aja. Kalau nama kan nanti memang bisa diganti-ganti, tapi kira-kira ada 3 tabel untuk memadai yang project number sama employee number. Ini step 1 ya Bapak Ibu. Step 1. Saya ulangi lagi, akan ada 3 tabel, ada project, employee, and assignment. Nah, ini sekedar penamaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung itu assignment dari mana. Nanti mau dikasih nama project assignment atau mau dikasih nama project description atau apa, boleh aja. Tapi dasarnya kenapa menjadi 3 tabel adalah tadi, dari dependensi diagram. Bahwa akan ada project, akan ada employee, terus kemudian akan ada komposit antara project number dan employee number. Artinya, kalau ini berrelasi, maka akan ada relasi hubungan dari project ke employee dan dari project dan employee akan terhubung ke satu tabel lagi yang di situ primary key-nya komposit yang rencananya akan dikasih nama tabel assignment gitu. Ini bentuk kedua, step nomor 1. Jadi mengeliminate partial dependency.
Kemudian step 2-nya seperti apa? Kalau ini sudah punya ini, step 2-nya ini. Nah, kedua adalah respon. Jadi kalau tadi kita sudah membuat akan ada 3 tabel ya Bapak Ibu, sudah akan 5 tabel. Bapak Ibu, sejarahnya kok 3 tabel tadi sudah saya jelaskan runtut. Lalu di 3 tabel ini kita akan reassign corresponding dependent attribute. Jadi gampangannya ini kita mau memilihkan primary key untuk masing-masing tabel. Atau di situ dikatakan in other words, the 3 table that result from the conversion to bentuk normal 2 are given appropriate name. Jadi dikasih namanya adalah project, employee, dan assignment. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, penamaannya monggo terserah, sesuaikan dengan kepentingan, domain permasalahan, ataupun business rules yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Nah, kebetulan kalau ini yang penanganan project mungkin pas ya. Jadi ada database pegawai, ada tabel pegawai, ada tabel proyek, terus kemudian ada tabel assignment-nya. Ini proyek apa, siapa yang mengerjakan, dia selesai kapan, honornya berapa misalnya gitu. Kemudian kalau kita lihat proyek itu kolomnya berdasarkan tadi ya, berdasarkan report yang ditampilkan di proyek itu isinya hanya number sama project name. Kemudian yang employee itu berdasarkan report yang muncul, isinya adalah employee number, kemudian employee name, kemudian job class, sama charge hour. Ini di tabel ini. Nah, lalu yang di tabel assignment itu isinya adalah project number dan employee number sama hour. Ini yang hour. Nah, hanya kurang ketika improvisasi. Kan waktu kita belajar pemodelan, semua nama kan disesuaikan. Kalau misalnya employee, ya kita bikin kode aja. Kalau employee ya depannya EMP semua. Kalau misalnya mau pakai ya hingga kasih, makanya bisa assign hours dari mana, itu adalah permasa saja. Sebenarnya kalau yang job depan, kalau employee harusnya depannya nanti job class misalnya. Mungkin harus Bapak Ibu ingat saya. Ini Bapak Ibu, kita sudah punya 3 tabel yang masing-masing kira-kira primary key-nya atau candidate key-nya itu kita semua. Masing-masing akan ada. Nah, sudah ada yang mengukur juga tulisan di tempat saya. Your connection unstable. Ini bentuk normal 2, step kedua. Reassign corresponding dependent attribute. Nah, kemudian kalau kita lihat diagram dependensinya pada bentuk normal kedua itu akan jadi seperti ini, Pak. Nah, ini kan berbeda dengan yang. Nah, ini hasil dari diagram ketika kita sudah berada pada bentuk kedua, normal kedua. Jadi tadi ada tabel project, ada tabel employee, terus kemudian ada assignment. Jadi itu bisa yang tadi satu report pada slide keberadi. Sebentar kalau saya balik saya ulang. Kalau tadi ada ini, ada satu report bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ternyata ketika kita berada pada bentuk normal kedua saja, ini sudah jadi 3 tabel. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berpengalaman
di lapangan sebagai praktisi ini akan langsung tahu, Pak. Oh ya harusnya seperti ini tabelnya gitu. Nah mungkin teman-teman terbiasa dengan ini sudah kenapa jadi tabel? Akan dia dependensi seperti ini. Itu kalau misalnya saya tidak tahu ya karena nanti ini apakah ada ujian kita tidak tahu, tapi di level S1 itu nanti pasti ada pengujian ini, Ibu ada. Lalu buatlah di bentuk normal 1, 2, dan 3. Ya langkahnya harus benar. Tapi Ibu karena sudah bekerja, sudah ada yang punya pengalaman bidang ini, penting tahu. Oh itu dikatakan. Coba di diagram dependensi ini. Kira-kira yang menyebabkan ini masih masuk bentuk normal kedua apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini masih masuk dalam normal kedua. Mohon diulang, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Saya cat aja, Pak. Iya, Pak. Berdasarkan diagram ini, apa yang menjadi alasan masih dalam kategori normal kedua? Maka Bapak Ibu mungkin bisa dijawab ini pertanyaan dari Pak Rianto. Melihat dari yang di-share oleh Pak Rianto dengan pertanyaannya, apa yang menjadi alasan dari gambar tersebut sehingga masih dikategorikan normal kedua? Bapak Ibu mungkin jawabnya bisa di chat juga. Ada yang mau menjawab silahkan langsung di chat. Dari Ibu Putri, tidak ada partial dependensi. Nah ini kalau kuliah online yang menjadi permasalahan utama adalah sinyal. Kalau sinyalnya dan cuaca ini sangat berpengaruh. Iya. Iya, Pak. Pas hujan deras karena stabil. Iya, Pak. Nah ini Mas, sudah ada yang menjawab Pak Anang, masih ada transitif dependensi. Itu karena masih ada di situ, masih ada keterangan transitif dependensi. Karena bentuk normal kedua itu yang menerapkan tidak ada partial dependensi. Nah, transitif dependensi ini harus dibenahi di normal ketiga. Sehingga tugas untuk membuat normal ketiga itu hanya satu, Pak. Kalau sudah jadi bentuk normal kedua, tugas untuk membuat normal 3 itu hanya menghilangkan transitif dependensi. Nah, bagaimana caranya menghilangkan transitif dependensi? Ya, akan muncul tabel baru lagi gitu. Sehingga dari report yang disajikan di awal itu akan menjadi 4 tabel. Itu yang mendasari lahirnya 4 tabel, mendasari lahirnya relasional database gitu Bapak Ibu. Ini kalau mengenai bentuk normal ke sama satu, make new tables, eliminate transitive dependency. Jadi transitive dependensinya maka udah selesai gitu. Kalau transitive dependensinya cuma ada 1 ya berarti kita cuma nambah 1 tabel saja Pak Ibu. Pertanyaannya kalau transitive dependensinya ada 2 ya berarti nambah 2 tabel Bapak Ibu. Akan selalu seperti itu. Nah, transitive dependency, write a copy of its determinant as primary key. Jadi yang tulis, yang dikeluarkan, kita lihat dari diagram isinya adalah job class sama charge hours. Charge hours ini primary key-nya kira-kira adalah job class, maka yang dikeluarkan adalah job class. Nah, ditulis saja di sini. Therefore, write the determinant for this transitive dependency as class, karena determinannya itu ada di job class, kemudian
charge hours-nya itu bergantung kepada job class. Kira-kira seperti itu. Lalu step yang kedua, kalau ini sudah dikeluarkan ya Bapak Ibu, udah keluarkan aja berarti transitive dependency-nya. Kemudian step kedua, mudah-mudahan sudah tidak terlalu putus-putus. Step kedua adalah reassign corresponding dependent attribute. Dan kita baru saja mengeluarkan itu adalah job class. Yang job class itu ada bergantung namanya charge hour. Jadi ada barang yang bergantung pada job class namanya charge hours from the employee. Dari tabel employee kan gitu. Sehingga di tabel employee nanti isinya hanya employee number, employee name sama job class. Kemudian job class-nya itu dibuatkan tabel sendiri, dikeluarkan, isinya adalah job class sama charge hours. Jadi kan bikin korespondensi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuk normal ketiganya itu akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini bentuk normal tiganya. Jadi ada project, tadi project number, project name, terus kemudian ada employee, di situ ada employee number, employee name sama job class, terus kemudian ada job class sama charge hours, terus kemudian ada project number dan employee number yang kita joinkan, di situ ada assign hours. Nah, ini bentuk ketiga. Nanti masih kita uji ya Bapak Ibu. Tapi ini langkah normalisasinya sampai dengan bentuk normal ketiga itu seperti ini. Lalu nanti masih ada pengujian. Pengujiannya nanti kita buat pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tanyakan, kalau misalnya kita mau bertanya proyek ini yang mengama karyawannya apa, bisa karena ada relasi putus-putus lagi ini. Oke, Bapak Ibu, nanti kita uji. Cara ngujinya kita Putus lagi, Pak. buat baik menanasi lagi, Pak. Iya, Pak, putus-putus lagi. Tunggu. Nah, saya stop dulu. Atau saya izin off kamera ya. Oh, baik, Pak. Agak ringan. Sudah dengar Iya, Pak? Ya, Pak, sudah. Wah, mohon maaf sekali Pak. Ya, karena cuaca Pak ini nggak bisa. Oke. Nah, ini setelah melalui proses normal ketiga ya Bapak Ibu. Tapi nanti akan kita uji lagi. Cara ngujinya bagaimana adalah dengan membuat daftar pertanyaan Bapak Ibu. Daftar pertanyaan terkait dengan informasi yang bisa dihasilkan dari rancangan ini. Contohnya gini Bapak Ibu. Misalnya saya buat pertanyaan gini, bisa tidak nanti proyek ini yang mengerjakan siapa gitu, misalnya. Jadi yang mengerjakan proyek ini siapa gitu, ada pertanyaan seperti itu. Lalu jawabannya kira-kira ada apa belum? Kita lihat. Oh, di situ ada project number, project name, terus kemudian ada employee number, employee name, ada job class. Terus kemudian kita lihat di tabel employee itu terhubung nggak nanti dengan dengan project. Nah, berarti kalau ini nanti dihubungkan, direlasikan, berarti di situ akan ada. Kita lihat relasinya, kardinalitasnya. Apakah satu orang itu boleh menangani banyak proyek atau satu orang hanya menangani satu proyek, atau mungkin juga bisa dilihat satu proyek bisa mungkin lebih dari satu orang kan gitu. Sehingga kalau mau melihat proyek ini yang menangani siapa, maka harus ada relasi antara proyek dengan employee. Nah, relasinya apakah kita lihat kardinalitasnya, apakah one to many atau many to many. Ingat kalau one to many, maka primary key di sisi one itu harus menjadi foreign key di sisi many. Contohnya gini, satu proyek
dikerjakan oleh banyak orang. Lalu satu orang hanya mengerjakan satu proyek. Oh, itu berarti one to many gitu. Atau bisa jadi gini, satu orang bisa mengerjakan banyak proyek. Satu proyek bisa dikerjakan oleh banyak orang, maka oh ini many to many. Nah, kalau many to many, hukum database internasional mengatakan kalau ada kardinalitas many to many, maka akan memunculkan relation baru atau memunculkan tabel baru. Contohnya itu adalah project number dan employee number. Itu lahir karena kardinalitas project dan employee itu adalah many to many, Bapak Ibu. Karena kardinalitas project dan employee itu adalah many to many, maka hukum internasional mengatakan bahwa akan lahir tabel baru yang isinya adalah primary key di sisi project dan primary key di sisi employee. Maka tadi muncul composite primary key. Gitu. Urutannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah berpengalaman menangani ini juga akan tahu itu muncul baru berarti itu many to many. Dasarnya ya ini berarti satu proyek boleh dikerjakan banyak orang Bapak Ibu. Dan satu orang boleh mengerjakan banyak proyek. Karena mungkin waktunya berbeda kan gitu. Nah ini tergantung business rules ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus kemudian berpikiran, oh kalau tidak seperti itu salah yo malah salah juga gitu. Tergantung business rules-nya. Rules-nya seperti apa gitu. Ini ada yang tanya, Pak, jika ada seorang dalam satu proyek mengerjakan dua job yang berbeda, bagaimana? Lah ya itu, Pak. Itu banyak ke banyak, Pak. Desainnya jadi seperti ini. Jadi cara melihatnya adalah satu proyek dikerjakan oleh banyak orang, satu orang boleh mengerjakan banyak proyek gitu. Jadi ada kardinalitas many to many. Pokoknya asal ada kardinalitas many to many, mesti menimbulkan tabel baru gitu, pedomannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya dua tabel, tabel employee dan tabel project, terus kemudian direlasikan, dihubungkan, kok setelah diuji ternyata kardinalitasnya many to many, maka Bapak Ibu minimal akan punya 3 tabel. Kalau jumlahnya nanti tidak jadi 3 tabel berarti salah. Berarti kardinalitasnya bukan many to many. Kalau many to many pasti Pak muncul satu tabel baru. Contohnya seperti ini. Ini kalau dilihat berarti antara project dan employee itu many to many. Makanya muncul sebuah tabel baru namanya assignment ini. Namanya apapun gitu Bapak. Kalau dulu saya diajari sama Pak Abdul Qadir penulis buku dari Jogja itu. Dulu pas saya ngambil kuliah juga maksudnya dalam satu perusahaan dia mengerjakan 2 pekerjaan yang berbeda. Lah kalau termnya bukan itu Bapak Ibu. Termnya adalah project aja Pak. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Projectnya sama apa tidak? Kalau projectnya berbeda sudah pasti kan berarti project number-nya pasti berbeda Bapak Ibu. Kalau project number-nya sama, kalau project number-nya berbeda ya dibikin assignment project number yang berbeda, tapi terminologinya kan tetap satu orang boleh mengerjakan banyak project, Pak. Ya jawabannya tetap many to many, Pak. Jadi pertanyaannya itu enggak masalah, Pak. Boleh aja. Asal many to many beres, Pak Ibu. Ini dari Pak Muhammad Ikromil. Pokoknya kalau many to many beres, Pak. Asal dibuat many to many. Tapi kalau bedanya kalau one to many gimana? Kalau one to many itu satu proyek dikerjakan oleh banyak orang, tapi satu orang itu hanya berada dalam proyek itu gitu. Itu one to many. Jadi misalnya proyek pemasangan AC yang masang 3 orang gitu. Proyek pemasangan AC gedung A yang mengerjakan 3 orang gitu. Itu kan one to many. One-nya adalah proyeknya pemasangan AC gedung A yang mengerjakan 3 orang. Tapi 3 orang itu tidak mengerjakan tempat lain, dia hanya mengerjakan itu. Nah itu many to many. Tapi one to many. Tapi kalau many to many kan gini Pak. Ada proyek pemasangan AC di gedung A yang mengerjakan 3 orang.
1, 2, 3 gitu ya Pak. Orang 1, orang 2, orang 3 gitu. Tapi orang 3 itu, orang nomor 3 maksudnya, orang nomor 3 juga mengerjakan pemasangan AC di gedung B gitu. Nah itu berarti many to many. Ya enggak masalah Pak. Asal nyatetnya many to many. Nah nanti hasilnya seperti ini, akan muncul relasi baru atau tabel baru. Jadi pokoknya kalau nemu kemarin Mbak Putri menyampaikan rancangan IRD ke saya itu ada many to many. Nah kalau ada many to many pasti menghasilkan sebuah tabel baru. Kuncinya seperti itu pedomannya pokoknya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat ada kardinalitas many to many kok tidak menghasilkan tabel baru sudah jelas salah rancangannya. Maksudnya salah itu mungkin itu hanya one to many gitu. Nah, terus kemudian yang perlu dilakukan, apalagi Bapak Ibu, yang perlu dilakukan setelah jadi bentuk normal ketiga, itu yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah melakukan improving the design. Nah, improving the design ini Bapak Ibu bisa macam-macam. Yang pertama adalah evaluate primary key assignment. Contohnya seperti ini, sebentar Bapak Ibu. Contohnya adalah, sebentar saya carikan assignment. Nah ini improvingnya. Improving pertama adalah evaluate primary key assignment. Bapak Ibu tadi di sini kita lihat itu ada tabel job class ya, tabel job. Nah Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah primary key yang mungkin lebih bagus. Misalnya dikasih job code misalnya, kode job itu sebagai primary key. Itu boleh, itu masuk di dalam improving the design. Jadi di dalam tabel job itu yang isinya adalah job class sama charge hours itu bisa ditambahi primary key namanya job code misalnya gitu. Itu di improving. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyatakan seperti ini sih sebenarnya sudah jalan Pak, enggak ada masalah gitu ya, sudah pakai itu saja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan improvisasi pertama tadi, di sini adalah evaluate primary key, Bapak Ibu bisa menambahkan itu tadi. Kalau ada kebutuhan di Bapak Ibu. Kalau tidak misalnya sudah pakai itu jalan ya sudah, pakai itu saja. Kemudian yang kedua itu adalah evaluate naming convention, penamaan Bapak Ibu. Ini pertemuan kedua kemarin pada saat modeling itu ada naming convention. Nah, naming convention itu kita bisa ngomong misalnya pada tabel job itu di situ isinya adalah job class sama charge hours. Nah, alangkah bagusnya sebenarnya kalau di situ ada tabel job, maka field-fieldnya atau kolom-kolomnya itu diimprove namanya menjadi job code, terus kemudian job class, terus kemudian job charge hours gitu. Itu improvisasi untuk naming convention. Kalau ditanya statusnya kalau seperti itu kan juga sudah bisa Pak, sudah bisa. Tapi ini persoalan improvisasi aja untuk mempermudah kita bahwa nama job di depan itu mencerminkan sebuah field yang berasal dari tabel job gitu aja. Kalau nilai tambahnya di dalam kinerja dari sistemnya ya tidak ada pengaruhnya. Saya yakin tidak ada pengaruhnya. Itu masalah manajerial. Kalau kita mau melacak sesuatu dari situ akan kelihatan berarti oh ini field ini mesti dari tabel job ini gitu. Cuma itu aja. Tapi dari kinerja sistem saya meyakini benar itu tidak berpengaruh apa-apa karena tidak ada. Asal kalau dari kinerja sistem kan nama field ada batas karakternya. Misalnya panjangnya harus berapa. Asal tidak melanggar itu kan tidak ada masalah. Maksud saya artinya begini, kalau ada pertanyaan bisa lebih cepat enggak ya Pak kalau misalnya naming convention-nya kita benahi gitu, saya kok tidak yakin bisa menambah apa-apa. Tapi secara administratif manajerial di teamwork-nya itu akan meningkat gitu. Kemudian yang ketiga itu kita bisa melakukan refine attribute atomicity. Refine attribute atomicity. Atomicity itu contohnya gini Pak.
employee name tadi. Employee name itu sebenarnya kita bisa pecah menjadi employee first name dan employee last name gitu. Nah, itu atomicity. Tapi sekali lagi jawabannya, kalau misalnya tidak ada kebutuhan membagi itu berarti tidak usah dipisah, tidak apa-apa atau tidak apa-apa. Tapi kalau ada kebutuhan seperti itu, maka Bapak Ibu bisa melakukan improving the design. Maka judulnya improving the design. Di dalam bukunya juga mengatakannya improving the design. Itu secara manajerial di teamwork-nya akan lebih bagus ya. Jadi ada refine attribute atomicity. Termasuk misalnya nomor telepon ataupun alamat. Itu kan sering kita nomor telepon itu cuma dikasih satu kolom nomor telepon kan. Padahal biasanya orang kalau bekerja akan ada nomor telepon kantor, ada nomor telepon rumah gitu kan. Kalau misalnya itu mau di atomicity gitu boleh. Tapi sekarang terus lebih simpel lagi. Nomor telepon itu udah yang penting di situ malah nyebutnya sekarang sudah bukan phone number lagi, tapi WhatsApp number. Karena yang penting orang bisa dihubungi lewat situ. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah improving improving itu di identify new attributes. Ini kemarin saya sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu yang kontak saya kebetulan bertanya harusnya bagaimana, sesuaikan saja Bapak Ibu atributnya, kebutuhannya sampai seberapa. Kalau misalnya nama pegawai itu hanya nama dan alamat email misalnya, yang penting kita cuma nama, alamat email sama nomor WhatsApp, Pak, karena yang penting kita bisa berkomunikasi lewat itu ya silahkan, boleh saja. Tapi nanti kalau ngitung uang tanggungan, uang jaminan, jadi nggak bisa toh Pak, karena nggak ngerti keluarganya misalnya anaknya berapa, jumlah tanggungannya berapa, gitu kan jadi nggak ketahuan. Nah itu berarti kan bisa ditingkatkan lagi menjadi atribut baru, ataupun bisa jadi itu menjadi entitas baru karena satu orang itu mungkin mempunyai banyak tanggungan gitu. Kalau harus didetailkan, seperti halnya jenjang pendidikan. Kalau yang dicatat, yang dibutuhkan cuma pendidikan terakhir ya sudah kasih kolom aja pendidikan terakhir Bapak Ibu. Tapi kalau pertanyaannya riwayat pendidikan beda lagi, berarti harus ada entitas baru lagi riwayat pendidikan. Karena mesti satu orang itu punya banyak riwayat pendidikan, minimal satu gitu, lulus SD kan gitu. Bisa jadi kalau anak-anak sekarang ya minimal 2, lulus TK sama lulus SD gitu kan. Nah, kalau sekolahnya nanti sampai S1 kan berarti SD, SMP, SMA, S1. Kalau sampai S3 ya tambah S2, S3, itu riwayat pendidikan. Berarti kan satu kebanyak. Nah, mesti harus ada pencatatan baru lagi, tidak bisa dijadikan satu kolom itu. Tidak bisa dimasukkan dalam tabel karyawan. Karena riwayat pendidikan masing-masing karyawan bisa beda-beda. Jadi mungkin rata-rata lulusan SMA, tapi juga ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Nah, nanti kalau semuanya dibikinkan kolom sampai dengan S3, boleh apa tidak? Ya tidak boleh, karena nanti akan bisa melanggar aturan-aturan normalisasi tadi. Salah satunya nanti kalau saya melihat sebenarnya itu tidak masalah, cuma salah satunya nanti ada field kosong Bapak Ibu. Contohnya misalnya mungkin dalam sebuah organisasi tidak ada yang sekolah sampai S3. Kalau di lingkungan perguruan tinggi bisa dipastikan itu Pak. Karena ada syarat harus sekolah S3 kan. Tapi kalau mungkin di tempat lain kan yang tidak berhubungan dengan itu mungkin tidak sampai pada S3. Maka kalau disediakan kolom S2, S3, bisa jadi kolom S2, S3 itu 0 gitu. Nah, Bapak Ibu silahkan paling tidak menghindari bahwa sebuah kolom itu boleh diisi 0 gitu Bapak Ibu. Karena meskipun itu tidak bermasalah, tapi Bapak Ibu tentunya juga akan menghitung lah kalau disediakan tapi banyak yang kosong ya berarti salah gitu. Nah, kira-kira normalisasi seperti itu Bapak Ibu. Bentuk apa? Dari mulai bentuk 1, bentuk 2 sampai dengan bentuk ketiga. Saya coba tak memberanikan diri untuk membuka video. Mudah-mudahan bisa. Mas Muhammad Sahrul. Capek, Mas? Iya, Pak. Sama, Mas. Gitu Pak Zainal, mohon maaf karena koneksi saya agak terganggu. Baik Pak,
Mungkin teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini. Oh, saya sebelum lupa, Mas Zainal, mohon disampaikan untuk besok kan kita sudah mulai praktikum untuk implementasi fisik. Ini kan kita masih berbicara implementasi, masih berbicara desain logik. Nah, kita besok sudah masuk ke SQL itu untuk implementasi fisik. Nah, saya ngikut dari Asia nanti mau menggunakan apa? Apakah hanya mau menggunakan PHP MyAdmin atau menggunakan tools yang lain, misalnya SQL Yoke atau apa? Saya menyesuaikan aja. Ya, baik. Ini nanti saya sampaikan ke Pak Fadli, Pak, selaku Ya, koordinator. betul. Terus nanti saya dikabari, Pak. Pak. Ini teman-teman yang mahasiswa harus menyiapkan nanti sesuai dengan kesepakatan dulu, Pak ya. Jadi kalau pakai PHP MySQL, kayaknya sih harus pakai jadi request PHP MyAdmin, silahkan. Pokoknya pakai PHP. Saya manut aja pokoknya. Mau pakai PHP MyAdmin atau apa, manut saya. Tapi yang pasti MySQL ya. Nanti boleh pakai WAMP atau XAMP, silahkan. Ya, pakai yang banyak pakai XAMP. Ya boleh pakai apapun lah pokoknya. Yang penting ada MySQL-nya gitu aja. Saya nggak tahu yang teman-teman yang menggunakan Macintosh. Kemarin ada yang konsul ke saya itu menggunakan Macintosh. Iya, ini di kelas ini ya teman-teman ada yang pakai Macintosh memang. Ada, Pak. Iya, Pak. Mbak Putri kayaknya kemarin pakai Macintosh. Iya. Bisa cari XAMP atau WAMP, Mbak, versi Macintosh. WAMP ya, Pak ya? Baik. Oh, saya terus terang belum pernah mencarikan itu. Jadi saya nggak ngerti. Soalnya saya biasanya langsung pakai Linux. Mudah-mudahan sih ada. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Zainal. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan ke Pak Rianto sebelum diakhiri? Karena sudah jam 21. Kayaknya tidak ada, Pak. Kita akhiri aja, Pak. Ya. Baik. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Rianto, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin mohon maaf karena memang di tempatnya Pak Rianto malam ini cuacanya tidak bersahabat sehingga tadi banyak kendala putus-putus. Ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa lebih baik ya, karena cuaca saat ini memang lagi musim hujan, di mana-mana hujan, jadi ya mohon dimaklumi juga. Gitu ya. Lumayan terus, Pak. Terima kasih Pak Rianto. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rianto. Sama-sama. Terima kasih Pak Rianto. Sama-sama.